Jadi saya mantau lewat handphone aja, karena di waktu yang sama saya diminta keterangan di Jakarta kan. Terkait hal serupa, Bang? Iya, atas laporan itu. Jadi saya diperiksa, keluarga diperiksa di sini gitu. Yaitu laporannya Perdi Sambo, Bribtu Martin Gabe, atau laporan daripada siapa namanya, Ibu Putri. Nah, kemudian apakah tahu sudah di SP3 itu atau belum? Itu intinya begitu. Oke. Saat ini saya sedang berada di Mapolda Jambi, di mana saat ini Kamarudin Simanjuntak bersama tim sedang mendatangi Mapolda Jambi, di mana ini merupakan proses penanganan perkara sengketa lahan yang terjadi di Muaro Jambi. Tribuners. Terkait kedatangannya hari ini, ada yang harus diurus. Apa, Bang? Perkara apa itu, Bang? Perkaranya Pak Haji Maskur Anang ya? Ada beliau ini. Apa bisa dijelaskan Pak apa yang di perkara beliau ini dulu pernah dilaporkan oleh PT WKS ya? Ya. Sehingga dia ditangkap, ditahan, dituduh dia menjual ya? Menjual tanah, padahal tidak ada menjual dan itu miliknya. Kemudian dia bebas murni di Mahkamah Agung berdasarkan putusan PK. Karena sudah bebas murni, maka Pak Anang ini melapor balik, yaitu melaporkan dengan pasal 317-318, yaitu persangkaan atau pengaduan palsu. Junto memberi keterangan palsu di pengadilan, itu melanggar pasal 242 dengan ancaman 7 tahun karena perkara pidana ditambah 2 tahun, jadi ancamannya 9 tahun. Tetapi sudah dilaporkan itu selama 3 tahun ya Pak ya, dari 2019. Penyidiknya main-main dari kriminal khusus, jadi perkaranya nggak dituntaskan. Nah, oleh karena itu Pak Maskur Anang ini datang mengadu ke kantor kami, minta perlindungan hukum supaya ada kepastian hukum. Jangan karena penjahat ini atau diduga penjahat ini dari perusahaan mafia atau perusahaan besar, polisi jadi tidak tegas. Oleh karena itu, supaya orang ini yang membuat laporan palsu kepada Pak Anang ini dari PT WKS ini segera ditangkap dan ditahan. Itulah kami datang dari Jakarta. Pertama kemarin mengurusi keluarga almarhum Brigadir Joshua, yang kedua mengurus bapak ini. Itulah intinya. Berarti WKS direkturnya tahu siapa yang mau kita laporkan ini? Yang kita laporkan itu orang yang disuruh direktur, yaitu dulu di sana dia sebagai humas, kemudian direktur utamanya juga, karena yang menyuruh humasnya itu kan direktur. Jadi kita minta supaya segera ditangkap dan ditahan karena melakukan kejahatan. Boleh disebutin namanya soalnya? Ya. Oke. Ya. Tapi untuk sengketa lahannya ada kita dilaporkan juga, Bang? Jadi bapak ini punya lahan itu berasal dari sebagian warisan dari orang tuanya, sebagian pembebasan dari masyarakat, yaitu masyarakat menjual atau melepaskan haknya. Bapak ini mengurus kepada masyarakat dan membayar melalui kepala desa, ada bukti pembayarannya, ada sporadiknya. Kemudian bapak ini juga dapat izin lokasi dari berbagai kantor, termasuk dari kementerian, kemudian dari gubernur, dari bupati. Karena sudah dapat izin, kemudian dibangunlah. Tetapi kemudian orang itu membuat laporan palsu, sehingga bapak ini ditangkap dan ditahan selama 6 bulan ya. Nah, tetapi bapak ini tidak terbukti di pengadilan melakukan tuduhan mereka. Lalu bapak ini 2019 melaporkan balik kan gitu, dengan pasal 317, 318, pasal 242, junto pasal 310 KUH pidana, junto pasal 556. Tetapi penyidik kriminal khusus main-main, udah 3 tahun lidik terus. Oleh karena itu kita datang menanyakan mengapa ini 3 tahun laporan baliknya tidak ditingkatkan ke penyidikan. Mampu nggak menangani? Kalau tidak mampu kita tarik ke Jakarta kan begitu. Terus ini bikin laporan ulang lagi apa? Enggak, menindaklanjuti laporannya. Karena bapak ini sudah melapor 3 tahun yang lalu. Tetapi 3 tahun hanya lidik aja. Karena yang dilawan itu perusahaan sangat besar, diduga para mafia kan begitu ya. Jadi kita ini kan semboyannya rebut kepolisian dari tangan mafia, supaya polisi ini bisa objektif dan profesional dan proporsional dalam menangani segala perkara apapun, sehingga
orang miskin, orang kaya sama-sama mendapatkan haknya kan gitu. Jadi kita harus hidup jujur dan terhormat atau honeste pipere kan begitu. Untuk lahannya sendiri di mana, kemudian luasnya berapa? Yang Luasnya Di samping itu gini saya tambahkan. Lahannya buka aja maskernya. lahannya seluas 10.120 hektar dari 3 perusahaan, 1 PT RKK, PT RMJ Riki Mas Jaya, dan Riki Mas Rizky Putra. Nah itu lahannya sekarang dikuasai secara Melawan hukum. melawan hukum. Itulah saya minta bantuan pengacara saya agar menuntaskan masalah ini, karena kami sudah mendapatkan kemenangan di Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara 51 tahun 2013. Ternyata WKS wani prestasi. Setelah itu di dalam perkara 109 tahun 2019 kami mendapatkan 109 tahun 2017 kami mendapatkan WKS ternyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Jambi Dan kasasi di Mahkamah Agung. mungkin bisa disederhanakan sedikit Pak. Pihak perusahaan ini melaporkan Bapak atas kasus apa mungkin? Nah, kasus yang lahan RKK 2000 hektar dan kasus dituduh saya yang menyerobot lahan. Penyerobotan lahan ya artinya ya. Ya, padahal lahan kita sendiri. Artinya saat dituduhkan penyerobotan lahan kemudian di kasasi itu tidak benar dan melapor balik gitu Pak? Ya, ya. Oke. Secara perdata dia menang pengadilan negeri banding kasasi. Secara pidana dia bebas murni. Ya. Jadi atas bebas murni inilah sebab dia sudah ditahan 6 bulan melapor balik. Yaitu melaporkan pasal 317, 318, junto pasal 242. 242 itu karena pelapor ini bersaksi palsu di pengadilan. Ancamannya itu 9 tahun. Jadi ancaman undang-undangnya 7 tahun karena perkara pidana jadi 9 tahun. Ini gitu. Pak, boleh dikirim tambah hasil pelebeting dengan keluarga kemarin apa aja Pak? Bagaimana? Dengan Yosua Bang. Keluarga. Iya, Pertemuan dengan pihak keluarga almarhum. Pertemuan keluarga almarhum kemarin hari Sabtu. Iya. Apa Sama perkembangannya? tadi malam, Perkembangannya apa bisa disampaikan Bang? Perkembangannya sudah tersangka Bapak Perdisambo, Ibu Putri, Ricky Rijal, kemudian Kuat Ma'ruf sama Baradae. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Endra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga sendiri apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja yang bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update karena mereka tidak tahu. Jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022 dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Perdisambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor,
dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi karena saya lagi gelar di Barreskrim Polri, tetapi penyidik atau penyelidik sudah terlanjur turun ke sini 4 orang, jadi kami diminta keterangannya bersamaan gitu. Artinya pas hari pemeriksaan ada kegiatan tersendiri bang pas pemeriksaan Nah, jadi saya diperiksa, keluarga diperiksa di sini gitu. Jadi pemeriksaan di sini intinya apakah betul memberi kuasa ke saya, kemudian apakah mengetahui laporan mereka, yaitu laporannya Perdi Sambo, Bribtu Martin Gabe, atau laporan daripada siapa namanya Ibu Putri. Nah, kemudian apakah tahu sudah di SP3 itu atau belum, itu intinya begitu. Oke. Terus untuk keluarga diperiksa kita memantau dari Jadi saya mantau lewat handphone aja, karena di waktu yang sama saya diminta keterangan di Jakarta kan gitu. Terkait hal serupa bang? Iya, atas laporan itu. Jadi sama. saya lagi gelar perkaranya di sini, penyidik sudah turun meminta keterangan keluarga gitu loh. Oke bang, intinya pada kedatangan kita ke Jambi ini ada 2 agenda bang ya? Agenda kita dua, pertama melaporkan perkembangan, yang kedua menjelaskan kenapa kita tidak bisa dampingi karena di waktu yang sama kita gelar perkara di Barreskrim atas laporan saya, kemudian sekaligus diminta keterangan awal. Nah, atas pelaporan saya itu mereka juga diminta keterangan di Polda Jambi gitu. Oke bang. Jelas ya? Ya. Terima kasih ya. Siap. Hari ya. Oke Tribuners, ini komentar saya Ritondang. Selamat pagi Tribuners. Lacak pakaian Jambi ya. Menghormati budaya kita, budaya. Ini dihitung itu sudah berapa kali ke Jambi bang? Udah berapa ya? 5 udah ada 5 kali. 5 ya. pakai lacak, Inang pakai tenggolo. Oke, terima kasih.